Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Animal World. Hari ini saya kedatangan kucing nih, kucing liar ya. Tapi ada orang yang mengantarnya. Ini kucingnya itu waktu itu abses ya, absesnya sangat besar dan dibawa pemiliknya itu buat ke dokter ya. Namun itu si dokternya membuang kulit lehernya itu hingga isi tubuh dalamnya itu kelihatan semua dan tidak dijahit kembali, dengan alasannya itu katanya absesnya itu masih akan keluar lagi, jadi nggak bisa dijahit katanya. Namun dokter-dokter lain yang saya kenal, saya tanyakan, katanya harusnya dijahit biar cepat pemulihannya. Dan tapi ada juga beberapa dokter yang bilang kalau dijahit itu beresiko koyak kembali karena potongan kulit yang dibuang itu terlalu besar. Namun biasanya itu kalau saya melakukan pengobatan abses, harusnya cairannya saja yang dikeluarkan ya, dibuat sayetan kecil hingga dia sembuh, barulah mengambil penanganan lain ya. Dan ini saya hanya disuruh merawat, jadi menggunakan obat-obatan dari pemiliknya ya. Pemiliknya juga seorang dokter ya, hanya saja dokter manusia. Dan ini obat-obatan dari dokter yang melakukan. Oke teman-teman, tadi kameranya mati. Ini obat dari pemiliknya itu ya, yang membawa ke ke klinik hewan ya, yang melakukan pembedahan itu. Kata pemiliknya, dia melakukan pembedahan itu tidak seizin pemiliknya itu, tapi kata si dokter yang melakukan itu emang SOP-nya seperti itu, harus langsung dibedah. Tapi biasanya itu harusnya meminta izin dulu pada pemilik. Nah ini saya hanya merawat ya, jadi saya tidak menggunakan obat dari saya, melainkan dari mereka sendiri. Nih salep dari mereka, saya nggak tahu kandungannya, tapi katanya itu ada antibiotik dan beberapa obat lain. Kalau saya biasanya mengobati luka buat hewan itu menggunakan amoxicillin yang ditumbuk hingga halus. Dan ini menggunakan pelindung kepalanya agar dia itu tidak melukai dirinya sendiri ya, karena itu sangat berbahaya. Luka terbuka bila terkena kukunya itu bisa mengakibatkan lebih parah. Oke, ini dari saya sendiri ini membeli keperluannya seperti Repanol, Kasa, steril. Ini elastis band buat itunya, betadine. Oke, ini saya akan tunjukkan lukanya yang akan kita obati. Nanti kita kemungkinan akan disensor sedikit ya, akan kita blur, bukan di blur, disensor jadi hitam putih agar tidak kena band ya. Sabar ya. Nih bisa kalian lihat nih, lukanya lumayan besar ya, hingga isi bagian dalamnya terlihat semua nih. Ini karena saya tidak ingin disalahkan oleh orang yang melakukannya, jadi saya menggunakan obat dari mereka sendiri ya. Sebenarnya saya biasa menggunakan amoxicillin saja, namun ini agar saya tidak jadi disalahkan, saya menggunakan obat dari mereka sendiri. Saya hanya merawat saja ya. Ini perawatan kucing yang seperti ini, luka terbuka. Ini sangat sulit dirawat karena harus benar-benar ekstra, tidak boleh kotor, tidak boleh basah, dan juga harus sering-sering diganti.
Karena kalau basah atau kotor itu bisa menginfeksi dan juga memperparah penyakitnya ya, memperparah lukanya maksudnya. Jadi kita tidak harus benar-benar menjaganya, tidak boleh sampai kotor ataupun basah ya. Ini kucingnya ini kemarin itu suka mengamuk, tapi hari ini dia seperti sudah mengenali saya ya, karena saya sudah merawatnya sekitar 1 hari. Ini dia jadi tidak takut lagi terhadap saya karena dia tahu saya yang memberi makan dan mengobatinya ya. Nih bisa dilihat sendiri nih, yang saya takut itu dia menyakar lukanya ini, karena di sini ada terlihat pembuluh darah yang di lehernya ya, tuh. Jadi saya takut hanya di situ, makanya saya meminta buat perlindungan kepalanya. Tapi ternyata dia tidak menggarut dan juga dia pup itu tidak menghambur-hamburkan. Jadi tidak membahayakan lukanya ya. Oke, di sini kita akan melakukan pembersihannya dulu. Bisa dijedamen ngeluari obat. Oke teman-teman, ini kita harus membersihkan dulu lukanya pakai Repanol. Jangan menggunakan alkohol ya, karena luka seperti ini biasanya itu kalau menggunakan alkohol justru lukanya itu malah menjadi basah seperti itu ya. Karena saya sering mengobati luka seperti ini, pernah 1 kali saya menggunakan alkohol, itu malah bikin lukanya itu lama penyembuhan, bahkan malah jadi basah lukanya ya. Jadi jangan menggunakan alkohol jika mengobati luka seperti ini atau membersihkan luka seperti ini ya. Ini saya susah buat mencari orang yang merekamnya ya, dan ini pun si perekamnya itu terpaksa karena semuanya yang saya minta tolong buat merekam takut melihat si kucingnya yang terluka seperti itu ya. Kalau saya sih nggak takut karena sudah biasa ya, jadi saya nggak gitu. Kalau tahan ya, kita bersihkan dulu bukonya pas. Yo tahan, tidak disakiti, namanya luka pasti pedih memang. Tahan yo. Diguyur nih lah. Susah. Ini jika kalian jika kalian menemukan hewan kalian terluka seperti ini dan tidak punya uang buat ke dokter, kalian bisa lakukan saja dengan menggunakan amoxicillin, dengan syarat jika kucing itu kecil maupun besar, tapi lebih beresiko pada kecil ya, jangan sampai terjilat obat amoxicillin itu, karena itu bisa membahayakan mereka. Jadi lebih baik jangan sampai terjilat. Sebenarnya terjilat nggak apa-apa, tapi takutnya yang terjilat itu banyak yang tertelan ya, jadi bisa berbahaya juga jika amoxicillin tertelan dalam jumlah banyak. Jadi lebih baik jangan sampai terjilat. Tapi di sini saya tidak menggunakan amoxicillin, melainkan menggunakan salep yang diberikan oleh si orang yang menyuruh ya. Jadi saya tidak menggunakan obat dari saya sendiri, tapi dari si pemilik. Dan ini setahu saya memang buat obat luka yang basah ya, seperti luka seperti ini ya, memang begitu. Ini biasa adanya dijual oleh dokter hewan karena ini obat racik. Ini kucingnya lumayan kesakitan ya.
Tuh bisa dilihat ya organ-organ dalamnya. Ini harusnya sebenarnya dijahit, tapi nggak tahu kenapa oleh klinik di sana tidak dijahit dengan alasan katanya absesnya akan keluar lagi, karena sebelumnya itu pemiliknya menolak buat operasi, tapi malah saat kita kiranya akan dibawa pulang ternyata dilakukan pembedahan seperti ini dan tidak dijahit. Oke teman-teman, mungkin buat mempersingkat video saya akan menjeda langsung ya ketika selesai mengolesi seluruhnya, karena ini lumayan susah nih, agar tidak memperpanjang video di tidak sini. Sudah. Oke teman-teman, ini saya akan merapiskan. Ini kucingnya takut nih karena ini lumayan sakit ya. Ntar kita tutup pakai plaster lagi. Ini harus tertutup, dilindungi. Ini tujuannya itu agar tidak ada lalat yang datang ya, karena ditakutkan itu lalat. Dan ini saya tidak melakukannya tidak kencang, itu bertujuan agar dia tidak kesulitan bergerak buat membuka mulut atau semacamnya buat makan ya. Tidak apa-apa ceng, tidak disakiti. Ini dipasang nih. Nah, ini saya tidak melakukan keras. Ini karena dia mau makan, saya tidak memasang ini ya. Jadi kalau dia saat mau makan saja, saat sudah selesai makan baru saya lakukan ini. Karena kalau pakai ini dia kesulitan makan. Ini hanya buat melindungi agar dia tidak melukai tubuhnya sendiri ya, karena dia kemungkinan garuk-garuk. Oke. Sudah. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video pengobatannya. Semoga si kucingnya cepat pulih dan sembuh total. Doakan semua ya agar dia cepat pulih. Oke. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa. Nah, halo teman-teman, ini kita lanjutkan mengobati kucingnya ya. Ini habis saya bersihkan lukanya karena obat dari si pemilik yang katanya dari dokter itu ya, salep luka. Saya dari dulu itu memang ada beberapa pelanggan itu yang menggunakan ini, namun diobati menggunakan salep ini penyembuhannya itu sangat lama karena lukanya itu terus-terusan basah, tidak mau mengering ya. Jadi proses penyembuhannya sangat lama. Sedangkan kalau pakai betadine, jika lukanya itu kita tutup perbannya itu sering lengket. Nah, jadi saya lebih sering menggunakan amoxicillin tabur ya. Karena amoxicillin itu lukanya cepat kering dan cepat penyembuhannya. Sering saya lakukan pada hewan mamalia maupun reptil ya, termasuk kucing. Jadi ini setelah saya bersihkan lukanya karena cukup besar, ini sekarang menggunakan amoxicillin ya, dan kain kasa buat menutupi luka, dan ini buat melapisi kain kasa agar tidak lepas dan agar dia tidak dikerubuni hewan. Lukanya itu kita tutup dengan elastis tape ya. Ini bukan elastis bandage. Kalau yang elastis band itu ada di apotik jualnya. Kalau ini di toko olahraga ya. Ini tidak perlu diikat atau diapa-apakan, cukup digulung langsung menempel tanpa diikat, dan ini juga elastis. Jadi kucing tidak akan merasa tertekan ya. Oke, kita akan langsung saja taburi amoxicillinnya. Putih, guling dulu tuh. Tidak.
Uti. Uti. Ini kata pemiliknya namanya Uti ya. Dikasih nama, meski dia kucing liar tapi dia diberi nama Uti. Ini lukanya sudah saya bersihkan. Ini cukup repot nih karena kucing liar ya. Terkadang dia suka marah-marah juga. Kadang mau gigit kalau saya obatin. Ini lukanya udah agak mendingan ya. Karena kulit dan daging itu sudah mulai merapat, menyatu, dan juga muncul jaringan-jaringan kulitnya. Jadi kemungkinan akan cepat pemulihan. Ini kita gunakan amoxicillin harus menutup semua ya. Ini saya kurang sebenarnya nih, karena ini sisa obat amoxicillin yang saya simpan. Ini sebenarnya butuh banyak buat mengobati. Jadi jika kalian ada kucing atau hewan kalian yang terluka, bisa menggunakan amoxicillin. Dan amoxicillinnya harus dihaluskan ya, jika dia tablet. Dan pengobatan menggunakan amoxicillin itu dia lebih cepat mengering dan cepat juga penyembuhannya. Dengan syarat tidak boleh basah dan juga tidak boleh kotor. Karena kalau basah ataupun kotor akan percuma. Itu akan memperlambat penyembuhan. Uti, guling dulu. Guling ya. Tidak apa-apa. Guling. Ini kita obatin dulu ya. Karena ini bahannya seperti serbuk itu, lukanya jika basah itu akan terserap dan menyatu dengan luka ya. Ini sering saya lakukan pada hewan-hewan mamalia dan reptil, termasuk biawak, ular, dan kucing. Juga pernah di kera ya. Di kera itu monyet atau kera itu biasanya sering luka itu di bagian tubuh kaki maupun tangan. Saya menggunakan ini juga. Ini bisa dilakukan 2 kali sehari pada lukanya. Tapi kalau buat hewan kalian seperti kucing itu masih kitten, lebih saya sarankan jangan sampai terjilat ya. Karena mereka belum bisa menelan obat seperti ini. Jadi lebih disarankan jangan sampai terjilat. Begitu juga dewasa, jangan sampai terjilat, karena takutnya itu dia menjilatnya banyak. Tapi kalau terjilatnya sedikit ya nggak masalah. Takutnya dia menjilatnya sampai habis obat yang diberikan, ya bisa bahaya juga, mabuk dia. Ini sudah tertutup semua ya. Kita rapikan dengan cotton bud. Obatnya harus benar-benar menutup semua. Ini jaringan-jaringannya udah mulai tumbuh ya. Tahan Uti ya. Ini sebenarnya enak ngobatin si kucing ini karena dia itu masih bisa diatur. Disuruh minum obat dia mau. Di obatin lukanya dia mengerti. Nggak kayak kucing lain tuh kadang suka gigit kalau diobatin. Ayo diri. Nah, ini kita tutupi lukanya ini. Nah, ini kita gunakan elastis tape, bukan elastis band ya. Kalau elastis band itu adanya di apotik. Kalau elastis tape ini jualnya ada di toko olahraga. Biasa dipakai buat orang melindungi tubuhnya agar tidak cedera atau tidak sakit ya. Biasa dilapisi ini. Bahannya lengket. Kita tinggal gini kan. Sabar ya Uti ya. Aduh.
Sabar, Uti. Iya, sabar dulu. Uti. Tidak. Oke, maaf teman-teman, ini saya susah membuka elastis stepnya ini. Cuma sobeki. Wah, busuk. Ini jika kalian mengobati, atau ini juga dokter hewan menggunakan ini ya, elastis tape buat sebagai pengganti plester, karena ini lentur. Nih bisa dilihat ya, jadi kucing itu pergerakannya itu tidak terbatasi. Nih bisa ditarik nih. Ini tidak perlu kalian ikat pun dia sudah merekat sendiri nih. Tuh. Nih, benar kan? Nggak akan lepas nih. Oke. Nih karena dia sudah diobati, kita suruh dia istirahat dan kita sediakan makan. Nih, Putih. Ngapain gosok hidung itu? Nah, makanlah dulu. Angkat minumnya kuisi. Oke teman-teman, itu kondisi dia sangat sehat. Itu nya baru pagi ini belum saya bersihkan. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video hari ininya. Nanti kita akan lihat kelanjutan kucingnya itu berapa lama penyembuhannya. Semoga dia cepat lekas sembuh ya, dan bisa kita berikan ke pemiliknya jika sudah benar-benar sehat dan lukanya benar-benar sudah pulih. Oke, jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Bye bye.